Halo dan selamat bertemu kembali di channel ini. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman dalam mengganti kabel dari charger Apple MacBook Air. Saya dapat ini dari kawan di mana kabelnya sudah putus seperti ini, dan daripada diganti satu keseluruhan chargernya yang lumayan harganya, mending mengganti kabelnya saja. Nanti beli kabelnya terpisah seperti ini. Harganya juga tidak mahal, berkisaran 100 ribuan lah ya, sekitaran itu. Yang pertama dilakukan, lepaskan dulu konektornya atau adapter daripada steker listriknya, supaya mudah untuk membukanya nanti. Kemudian perlu seperti ini ya, ini blower ya, blower panas, hot blower. Kalau tidak punya bisa pakai hair dryer, yang penting agak bisa sedikit supaya lemnya itu tidak terlalu keras, melunakkan sedikit lemnya supaya tidak terlalu keras yang ada di chargernya. Nah, ini tinggal disetel panasnya dengan alat ini. Ini alatnya saya sudah sering pakai ya, murah juga, kemudian lumayan berguna juga sih kalau memiliki ini. Oke, langsung saja. Untuk ini kita perlu panaskan dulu sisi-sisinya, karena biasanya di sisi-sisinya ini ada lemnya. Panaskan secara merata, terutama di tempat lemnya. Lemnya itu ada biasanya di tengah-tengah itu, kemudian di pinggir-pinggirnya. Ini perlahan-lahan kita panaskan. Ketika rasa cukup kita buka. Pertama buka dulu sayapnya ini ya, seperti kaitnya itu untuk menggulung kabelnya itu kita buka. Baru gunakan tang untuk membuka ke arah luar. Ini jangan terlalu keras juga, bisa pecah dia. Ini agak sedikit mudah, mungkin dulu sudah pernah dibuka. Ini disimpan dulu supaya tidak malah terpental kemana-mana, nanti bingung untuk mencarinya. Oke, ya seperti ini ya. Ini sudah pernah dibuka, dipakaikan isolasi kabel. Oh, sudah tidak ada lemnya, berarti tadi percuma untuk membuka, memanaskannya. Tidak perlu ternyata, karena lemnya sudah tidak ada di sana. Ini dibuka, totalnya di bagian dalam ada 2, di luar ada 2 ya. Kaitannya itu disimpan dulu supaya tidak hilang, karena ada besinya, ada platnya. Nah, ini bagian dalam chargernya seperti ini. Nah, ini kabelnya, disambung seperti ini dulu ya, tidak disolder, mungkin dia putus di satu bagian. Sudah pernah disambung. Oke. Ya sudah, sekalian kita ganti kabelnya. Ini saya buka dulu isolasinya. Berikutnya disiapkan solder. Soldernya dipanaskan dulu supaya nanti bisa kita buka untuk memasang kabelnya. Saya coba panas soldernya apakah sudah cukup ya. Ini ditimah. Oke, sudah bisa. Sekali lagi. Oke, sudah bisa dipergunakan. Sekarang kita buka.
Pertama kabel putih, panaskan dulu bagian bawahnya, dia akan lepas seperti itu. Dipanaskan timahnya ya, timah yang menahan kabel putihnya itu dipanaskan untuk melepaskan. Kemudian berikutnya kabel hitamnya ya. Nah ini karena kabel hitamnya ini sudah sebelumnya disambung seperti itu, saya putuskan aja sekaligus biar gampang nariknya. Ini kemudian di bagian bawahnya dilepaskan seperti itu, mudah saja. Sekarang berikutnya adalah untuk memasangkan kabelnya. Kabelnya jangan terbalik, harus sama posisinya di posisinya masing-masing ya. Seperti tadi awalnya bagaimana, seperti itu juga kita harus pasang. Kalau yang ini hitamnya di bagian dalam, sekarang kita panaskan. Kebetulan tadi timahnya masih sisa sedikit di papan PCB ya, papan sirkuitnya ini. Tinggal dipanaskan sedikit. Timahnya dilelehkan dan dimasukkan ke dalam kabelnya, kabel hitamnya. Oke, dirapikan sedikit supaya bagus nanti sambungannya. Dan supaya tidak ada konslet ya. Kalau malah sambungannya tidak bagus, malah takutnya ada percikan-percikan listrik, malah bikin konslet. Oke, dirapikan sebagaimana tadi kita lepaskan seperti itu. Oke, yang hitam sudah selesai. Berikutnya kita pasang yang putih. Tampaknya perlu ditambahkan sedikit lagi supaya lebih yakin. Timahnya ditambahkan sedikit lagi dan dirapikan supaya yakin kuat. Oke, tampaknya sudah. Sekarang kita pasang yang kabel putihnya di posisinya. Sama seperti tadi, tinggal dipanaskan dulu. Ini panaskan dulu timahnya ya, karena di dalamnya itu masih ada timahnya. Tinggal dipanaskan, nanti didorong masuk kabel yang baru. Dorong sedikit seperti ini, panaskan lagi sedikit. Belum masuk sepenuhnya, kurang panas, dipanaskan lagi supaya bisa didorong lagi sedikit. Oke, sudah masuk. Tinggal dikunci ya, dijepit dengan timahnya, ditahan dengan timah yang ada di situ sedikit. Nanti ditambahkan timah baru ya. Oke, saya tambahkan timah baru sedikit di bagian yang putih. Yang penting hati-hati saja menyolder ini supaya tidak saling bersentuhan dengan yang di sebelahnya ya, malah terjadi konslet nantinya. Oke, sudah selesai, proses penyambungan kabel sudah selesai. Sekarang tinggal dirakit kembali seperti sedia kala. Pasang cover-covernya, ini kita cek dulu kabelnya sudah aman. Nanti kabelnya ini akan dipasang di tempatnya. Sudah aman, tinggal pasang covernya. Karena tadi juga ada isolasinya, saya tambahkan saja isolasi, tidak apa-apa. Karena ini juga tampaknya sebelumnya sudah pernah dibuka dan lem-lemnya dihilangkan, tidak dipanaskan kembali. Mungkin dulu dipaksa membukanya. Ini seharusnya tadinya lemnya itu cuma dipanaskan saja, nanti dia akan lengket kembali. Oke, digulung dengan selotip listrik ya. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal memasangkan pada covernya, pada tempatnya. Soldernya dibereskan, soalnya sudah tidak dipergunakan
Sekarang pasang di covernya. Yang agak rumit masangnya ini adalah untuk memasangkan apa namanya ini, kaitnya ya. Kaitnya ini agak sulit ya, karena kecil dan harus presisi di ujung satu dan ujung lainnya, harus seperti itu. Ini fungsi kaitnya untuk kalau dibuka dia bisa menjadi tempat menggulung kabel. Ini dipasangkan satu persatu. Ya, proses memasang ini yang paling rumit, lebih mudah menyambung kabelnya daripada memasangkan ini ya. Lebih mudah menyambungkan kabelnya daripada memasang bagian yang ini. Ini perlu perlahan-lahan ya, perlu teliti masangnya. Berikutnya pasang holdernya itu, penjepit kabelnya itu, atau rumah kabelnya itu di rumah casingnya. Kalau sudah tinggal dipasang perlahan-lahan, didorong sampai ketemu selahnya. Memang harus perlahan-lahan untuk memasangkan yang ini. Sedikit-sedikit, nanti juga bisa pelan-pelan. Oke, dorong sedikit. Pasangkan kaitnya. Oke, kalau sudah terpasang kaitnya tinggal dirapatkan. Tinggal dirapatkan dan didorong seperti ini. Nanti dia akan terjepit, terklip sendiri ya, terkancing sendiri. Ini karena lemnya tidak ada, mungkin nanti ditambahkan selotip ya di pinggir-pinggirnya supaya tidak lepas. Dan sekarang saatnya untuk dicoba. Oke, indikator hijaunya sudah menyala dan berubah menjadi orange yang menandakan dia sedang mengisi daya. Terima kasih atas kesediaannya menonton, atas kesediaannya berkunjung. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.